Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah komunikasi data, di mana materi ini adalah materi kuliah pengantar sebelum nantinya belajar ilmu jaringan komputer gitu ya. Oke, karena basic, karena dasar, maka bab yang kita pelajari pada materi kali ini adalah pengantar komunikasi data. Seperti itu. Materi ini apa aja yang kita pelajari? Pertama, kita akan belajar tentang istilah dulu. Oke. Ada istilah namanya komunikasi data, ya. Komunikasi data. Kalau ada dua kata di sini, ada data dan komunikasi. Jadi, kalau saya bisa jelaskan apa yang dikomunikasikan adalah data. Jadi, kalau kita belajar mana katanya, itu ada dua. Komunikasi itu artinya kalau kita secara harfiah gitu ya, secara penalaran gitu ya, komunikasi itu berbicara, betul ya? Komunikasi berbicara kan sama aja ya. Oke, biasanya kalau berbicara itu, yang dipertukarkan itu adalah informasi. Jadi kalau kita ngomong dengan teman kita, yang kita pertukarkan adalah si informasi. Karena di sini istilahnya adalah komunikasi data, maka yang dipertukarkan di sini adalah si datanya, ya. Yang dipertukarkan ini adalah datanya. Jadi data itu apa? Oke, ini ada istilahnya. Data adalah informasi, seperti itu. Informasi yang dipertukarkan antar dua atau lebih perangkat, gitu ya. Jadi kalau saya bisa gambarkan, ini ada perangkat satu misalnya, gitu kan? Perangkat satu berkomunikasi dengan perangkat dua di sini ya. Berkomunikasi dengan perangkat dua, dia berkomunikasi. Arti berkomunikasi tadi apa? Bertukar informasi, atau di sini yang bertukarkan adalah data, karena komunikasinya adalah komunikasi data. Jadi si perangkat satu kirim data ke perangkat dua, begitu pula sebaliknya, gitu ya. Perangkat dua bertukar data, dengan perangkat satu. Inilah arti daripada si komunikasi data. Gampang kan, simple seperti itu, sederhananya seperti itu. Jadi komunikasi antar dua perangkat yang dipertukarkan adalah data, gitu ya. Data itu apa? Data adalah informasi, gitu ya. Oke, itu kalau kita lihat dari perkataannya. Oke, kalau lihat definisi utuhnya, komunikasi data kita bisa simpulkan adalah proses pertukaran data, gitu ya, antar dua perangkat atau lebih. Ini kata kuncinya, melalui media transmisi. Jadi kata kuncinya, ini kan, dia si perangkat satu misalnya berkomunikasi dengan si perangkat dua gitu, itu dia menggunakan kata kuncinya di sini adalah si media. Dia berkomunikasi atau bertukar data dengan menggunakan media, seperti itu ya. Jelas ya, dengan menggunakan media seperti itu. Sehingga data tadi bisa dipertukarkan. Kalau nggak ada media nggak bisa, gitu ya. Oke, cukup jelas mungkin ya. Mungkin seperti itu. Sekarang kita lihat dulu, gitu ya, dalam proses komunikasi data, agar proses komunikasinya itu berjalan dengan baik, gitu ya, agar proses komunikasinya berjalan dengan baik, ada parameter yang bisa kita tinjau, gitu ya. Ada 4 parameter di sini. Yang pertama parameternya adalah kalau kita kirim data, gitu ya, tujuannya atau penerimanya harus benar, nggak boleh salah, gitu ya. Tujuannya harus benar. Siapa yang akan menerima data tadi, dan yang menerima data tadi harus benar, gitu ya. Itu yang pertama, bisa dipahami ya. Oke, yang kedua, data yang dikirimkan dalam proses komunikasi data tidak boleh berubah, tidak boleh dirubah, gitu ya. Dalam perjalanan kirim data, gitu kan, ini kirim data ke sana, data ini nggak boleh dirubah, nggak boleh berubah. Data tidak boleh berubah. Kalau berubah, maka si penerima tidak bisa mendapatkan informasi yang sesuai yang apa yang dikirimkan oleh si pengirim, gitu kan ya. Ini transmit, gitu, ini receive. Oke, seperti itu. Jelas ya. Yang kedua, data tidak boleh diubah atau berubah. Yang ketiga, waktu. Di sini kata kuncinya, waktu pengiriman data dari komputer atau perangkat pengirim ke perangkat penerima, waktunya harus kecil. Di sini waktu pengiriman data, misalnya ini teks, gitu ya, mengirim data ke si RX penerima, waktu di sini, waktu dia kirim, misal data dikirim, gitu, data dikirim, waktunya ini nggak boleh lama. Waktu pengiriman data dari TX ke RX itu istilahnya delay. Gampang kan ya? Istilahnya delay, atau bahasanya
Bisa disebut juga sebagai latensi, boleh. Tapi yang paling banyak dibaca di literatur itu adalah delay, gitu kan? Itu delay. Oke, delay. Yang keempat adalah jitter. Oke, nanti kita bahas dulu tentang jitter, gitu ya. Jitter itu apa? Kita bahas dulu ya. Sebentar, saya buat slide baru. Ini kita buat white screen, slide baru. Oke, kita sekarang bicara tentang jitter ya. Kita bicara tentang jitter. Jitter itu secara istilah adalah variasi, variasi waktu, gitu, waktu kedatangan paket. Oke, variasi waktu kedatangan paket. Oke, masih bingung kan ya? Variasi waktu paket datang, gitu kan, seperti itu. Oke, gimana sih ilustrasinya? Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Misal ini TX penerima, pengirim ya, TX penerima. Ini RX receive penerima, gitu ya. Saya buat seperti ini diagramnya. Misal ada paket satu dikirim nih, paket satu dikirim, kirim gitu ya, paket satu dikirim. Paket sama data itu sama aja ya, jangan bingung ya. Paket satu dikirim di sini, misalnya waktu pengiriman paket satu adalah 2 second, 2 detik, gitu ya. Kemudian paket 2 dikirim di sini, di TX, paket 2 dikirim. Misal waktu pengirimannya sama, 2 detik. Gitu kan ya. Kemudian, satu lagi ya. Paket 3 dikirim, waktu pengirimannya misalnya 4 detik. Gitu ya. Ini 2 detik, 2 detik, namanya apa? Namanya adalah delay. Paham ya? Ini adalah delay. Sekarang jitter itu apa? Jitter adalah variasi waktu kedatangan paket. Sorry, ini kurang ya. Waktu antar kedatangan paket. Antar berarti antara, gitu kan? Berarti misal ini ya. Waktu kedatangan paket antara paket 2 dan paket 1. Berarti sini kan saya bisa terjemahkan delta atau selisihnya delta T1 misalnya, gitu kan ya. Ini adalah 2 dikurangi 2, berapa? 0 second kan? 0 second. Jadi 0 detik. Bukan OS ya. Sorry, ini 0 detik. Oke ya. Tuh, janganlah 0 detik biar jelas. Oke, 0 detik gitu ya. Ini berapa nih? Delta T2. Delta T2 ini 4 kurangi 2 berarti 2 detik. Oke, 2 detik. Lah, 0 detik sama 2 detik ini namanya adalah jitter. Gitu ya. Beda kan sekarang? Ini delay, ini jitter. Oke. Kalau ini antara 3 sama 2, jitternya 2 detik. Antara paket 2 dan paket 1, 0 detik. Gitu ya. Oke. Ada 0 detik. Oke, 0 detik itu artinya apa? 0 detik kalau bisa kita lihat, ini kan delaynya konstan ya. Ini 2 detik paket pertama, 2 detik paket kedua. Ini konstan kan? Ketika paket ketiga, dia agak konstan. Dia 4 detik. Sehingga jitternya 2 detik. Artinya 0 detik itu kalau kita bisa terjemahkan juga, 0 detik ini artinya apa? Nah, artinya adalah nilai delay antar waktu kirim paket gitu ya. Kirim paket, nilai delaynya adalah konstan. Nilai delaynya adalah konstan gitu ya. Nilai delay konstan, paham ya? Konstan dia 0 detik gitu ya, seperti itu. Kalau tidak berarti ya nggak konstan gitu ya. Ini selisihnya berapa nih? 2 detik. Ini. Variasi berarti selisih boleh juga ya. Variasi atau selisih juga boleh. Gitu ya. Selisih waktu antar kedatangan paket. Gitu ya jitter, cukup jelas? Oke, easy. Mungkin cukup mudah ya. Oke, tadi jitter. Oke, sudah ya. Tadi ada berapa parameter? Ada 4 ya. Tujuannya harus benar, data tidak boleh dirubah atau berubah gitu ya. Kemudian waktunya pengiriman harus kecil gitu ya. Jitternya harus kecil juga gitu. Apalagi kalau bisa 0 gitu ya. Kalau bisa di sini 0. Kalau bisa 0 karena dia konstan ya. Konstan gitu ya. Oke. Sekarang ada yang terlewat tadi ya. Ini yang terlewat adalah waktu pengiriman. Delaynya tadi apa? Harus kecil gitu ya. Nanti kita bicara berikutnya deh gitu ya. Delaynya harus kecil. Oke, delaynya harus kecil. Oke, saya cerita lagi dah. Tadi cerita jitter, sekarang cerita delay. Kelupaan tadi ya. Sekarang cerita delay saya. Delay ini kok masih belum terhapus. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, belum terhapus. Di sini saya cerita adalah delay, tentang delay. Nomor 3. Delaynya tadi itu harus kecil.
Oke, diupayakan kecil, cepat artinya ya. Kirim, jadi waktunya cepat. Kenapa waktu cepat? Gitu ya. Karena data, oke, yang dikirim, data yang dikirim itu ada tipe data yang harus cepat, gitu ya. Tipe data yang harus cepat. Ada tipe data yang harus cepat dikirim. Contohnya apa? Contohnya adalah kita punya data misalnya voice, oke. Data voice itu kan kalau kita teleponan tuh nggak mungkin lama ya, lama mau bosenin gitu ya. Oke, misal lagi data video, kalau kita streamingan nggak boleh lama, kita nggak mau lama, harusnya cepat gitu kan. Voice video itu ini harus cepat, atau bahasanya ini kedua tipe data ini adalah data yang sifatnya adalah real time, oke, real time transmission, ya, transmisi yang real time, transmission, gitu kan, real time deh. Jadi kalau bisa real time, jadi kalau di sini kita lihat video ya kurang lebih di sumbernya seperti itu, bukan kita kirim video sekarang nyampe 1 hari atau 5 jam, wah kelamaan gitu ya. Jadi itu, ya seperti itulah. Jadi konsepnya itu delay harus kecil atau proses pengirimannya harus cepat, gitu kan? Karena apa tadi? Karena tipe data itu ada tipe data yang sifatnya adalah real time transmission, contohnya voice atau video, gitu ya. Cukup jelas ya? Oke, sip. Lanjutkan sekarang, tadi bicara komunikasi data, kita sekarang bicara komponen. Oke, komponen. Saya flashback lagi, gitu ya. Komunikasi data, gitu ya. Komunikasi data, kita dalam membuat si komunikasi data, itu ya, dalam membuat ini, dalam membuat sistem ini. Jadi kita nanti akan membuat sistem, ya, membuat sistem. Di mana sistem ini itu mewadahi atau menjembatani, bahasanya apa ya? Mewadahi kita agar bisa mengirimkan data, gitu ya. Kita buat sistem agar kita bisa kirim data, gitu ya. Kita buat sistem. Sistem itu bahasanya adalah kumpulan dari blok-blok, gitu ya, dari komponen-komponen. Jadi sistem itu bahasanya adalah kumpulan dari komponen-komponen, gitu kalau saya gitu. Jadi kalau kita ingin membuat sistem komunikasi data, gitu ya, komponennya itu kalau kita lihat itu teorinya ada 5, ya, ada 5 sehingga sistem komunikasi data itu bisa terbentuk. Oke, apa aja itu? Yang pertama, data itu sendiri. Datanya itu harus ada, ya. Data yang dikirimkan harus ada. Datanya itu bisa berupa teks, ya, bisa berupa teks, bisa berupa gambar. Ini audio, ini voice ya. Bisa berupa voice, bisa berupa video, gitu ya. Jadi datanya yang dikirimkan itu bisa teks, gambar, voice atau video. Jelas ya? Oke, yang kedua harus ada pengirim. Jelas, kalau pengirim nggak ada, siapa yang ngirim gitu ya datanya. Oke, setelah ada pengirim, ada teks, ada si penerima. Jelas ya? Oke. Setelah itu ada media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan si data. Oke, ada yang lupa. Data di sini kalau dalam istilahnya komunikasi, textbook komunikasi data, message ya. Message sama data kalau saya bilang sama aja. Sorry, tulisannya jelek. Data sama aja. Jadi data sama message itu sama aja. Jangan bingung ya. Jadi data dikirim atau message dikirim atau paket sama aja. Oke. Jadi untuk mengirimkan data tadi harus ada media. Oke, harus ada media. Medianya itu bisa berupa kabel. Kabelnya bisa twisted pair. Ya, bisa pernah lihat kabel UTP? Ya, itu kan twisted pair kan? Unthreaded twisted pair, atau kita bisa pakai kabel STP gitu ya. Oke. Selain ini kita kabelnya ada apa lagi? Kabelnya ada misalnya lebih cepat nih, FO, fiber optic, lebih cepat ya. Kemudian satu lagi gelombang radio. Gelombang radio ini atau wireless sama aja ya. Wireless itu sama aja. Ini perangkatnya bisa wireless nih, perangkatnya bisa menggunakan access point, boleh. Bisa menggunakan satelit, oke, boleh gitu ya. Bisa menggunakan itu teknologi 3G, 4G juga nggak apa-apa. Teknologi 3G, 4G gitu kan ya, nggak masalah. Ya, medianya sama, medianya adalah wireless atau gelombang radio gitu ya. Satu lagi yang paling penting gitu ya, itu adalah protokol. Oke, protokol itu apa gitu ya? Protokol itu apa? Oke, sip. Tapi jelas ya, jadi komponennya ada data, pengirim, penerima, dan media. Oke, lanjut kita akan bahas tentang protokol. Oke, saya buat slide baru aja. Screen, kita buat slide baru. Oke, buat screen. Kita bicara di sini masalah protokol. Oke, protokol.
Kalau secara textbook protokol sih saya lupa. Saya lupa. Sekarang kalau protokol secara dihafalinya ya, bahasa gampangnya protokol itu bahasa. Nah, gampangnya ini. Protokol adalah bahasa. Wih, gampang kan? Protokol apa? Protokol adalah aturan. Gampang kan? Jangan gampangnya. Protokol adalah bahasa, gitu ya. Protokol adalah aturan. Nah, maksudnya apa di sini? Ada aturan, ada bahasa. Oke, analoginya seperti ini. Oke, analogi seperti ini. Misal saya punya dua perangkat nih kayak tadi. Perangkat satu nih ya, ingin berkomunikasi dengan perangkat dua. Untuk bisa berkomunikasi, kirim data perlu apa? Perlu media ya. Ini kasih media di sini. Oke lah, kasih media. Medianya kabel misalnya. Media pakai UTP. Ini kan media ya, perlu media. Oke, udah cukup nih ya. Ada perangkat, ada media. Pertanyaannya, kalau si perangkat satu ingin komunikasi dengan perangkat dua, itu ya. Syarat yang wajib dilakukan gitu ya. Itu syaratnya yang paling mutlak itu protokolnya harus sama. Iya. Syaratnya di sini yang paling mutlak ini pertama dulu protokolnya harus sama. Bingung kan? Oke, tadi bahasanya apa? Protokol adalah bahasa gitu ya, yang paling mudah deh. Protokol adalah bahasa. Oke, contoh. Ini ada orang nih ya, orang satu komunikasi dengan orang dua. Bisa dibayangkan nggak? Kalau orang satu komunikasi dengan orang dua, bahasanya beda. Bisa komunikasi nggak deh? Nggak bisa. Kalau bahasanya beda gitu kan, nggak akan mungkin bisa komunikasi. Ini ngomong apa pakai bahasa Padang gitu ya, ini pakai bahasa Madura, nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau ini pakai bahasa Indonesia ya, ini pakai bahasa Indonesia, bahasanya sama ya, Indonesia dia ngomong, oke. Protokolnya sama nggak? Bahasanya sama nggak? Sama. Bahasanya sama, protokolnya sama. Kalau sama otomatis bisa komunikasi kan? Iya. Bisa komunikasi kan? Sorry tulisannya. Bisa komunikasi karena apa? Bahasanya sama. Dia bisa komunikasi. Itu protokol. Jadi protokol ini fungsinya apa dalam komunikasi data? Sangat penting. Protokol dalam komunikasi data sangat penting karena ini yang bisa bisa memastikan, bisa memastikan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita kasih definisi gitu ya, definisi protokol adalah aturan gitu. Aturan yang digunakan oleh oleh perangkat, sorry tulisannya kayak dokter gitu ya. Oleh perangkat atau antar perangkat gitu deh, apa-apa. Oleh perangkat atau antar perangkat untuk berkomunikasi, gitu ya. Itu aturan ya, aturan yang digunakan dan aturannya harus sama. Sekali lagi ya, aturannya harus sama. Jelas sampai sini ya? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, sip. Tadi kita bahas apa? Review komponen dalam sistem komunikasi data. Itu ada data, pengirim, penerima, media, dan protokol. Cukup jelas ya? Oke. Kalau jelas, lanjut. Ini yang mungkin slide terakhir. Mungkin ya. Benar nggak sih? Oke, benar ya. Slide terakhir. Kita bahas tentang aliran data. Aliran itu apa ya? Aliran. Kayak aliran sungai. Jadi mengalir. Aliran gitu ya. Aliran pasti ada panah gitu ya. Aliran namanya nih. Aliran data berarti aliran data itu dikirim gitu ya, panah alirannya, data dikirim gitu ya. Aliran air sungai berarti kan arah gitu ya, sungai mengalir. Ini kan arah data dikirimkan. Oke, aliran data adalah arah data dikirimkan. Arah data dikirimkan. 12 ya. Arah data dikirimkan antar dua perangkat yang berkomunikasi. Oke, jelas. Oke, ada tiga. Pertama adalah simplex. Simplex adalah komunikasi satu arah. Ketika perangkat misalnya ini TX, ini komputer bayangkan, ini monitor. Oh, apa contohnya? Oke, ini kita jelaskan. Di satu arah aja, tidak dalam kebalikannya, ya. Contohnya bisa dibayangkan. Kalau kita di sini ada PC kan ya. Kemudian di PC kan punya keyboard, betul ya? Di PC punya keyboard, ini anggap aja keyboard nih. Ada keyboard. Ya. Sorry tulisannya. Keyboard kan ada kita ketik gitu ya. Kemudian tampilannya itu muncul di monitor. Benar ya, bisa kan ya? Misalnya di sini ada MS Word gitu ya.
Kita buka MS Word di sini, ketika ketikan A di sini muncul A di monitor gitu ya. Ketikan B muncul B. Oke. Kalau kita bayangkan itu komunikasinya satu arah atau dua arah? Satu arah, dua arah. Satu arah dong. Dari keyboard, dari keyboard ke tampil ke monitor. Bisa nggak balikan dari monitor ke keyboard? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin balik ya. Nggak mungkin balik, satu arah gitu ya. Ya, satu arah. Jadi artinya satu arah tadi apa? Artinya ada simplex gitu ya. Simplex satu arah. Jadi contoh saja ya, dari keyboard diketikkan muncul ke monitor. Jelas? Oke, insya Allah cukup jelas. Yang kedua adalah half duplex. Half, ini agak mending ya. Tadi simplexnya half duplex. Half, ya, setengah. Artinya apa? Artinya adalah di saat perangkat satu kirim, ya, perangkat lain nggak boleh kirim. Boleh ya? Di saat perangkat dua kirim, perangkat ini nggak boleh kirim. Gantian kirimnya. Oke, gantian kirimnya. Contoh, pernah pakai ini nggak? HT, handy talkie. Ya, ini kan sering kan pada acara-acara panitia mungkin ya, atau Pak Satpam gitu ya. Dia pakai HT komunikasi. Ketika pencet dia ngomong, orang lain denger gitu kan ya. Nggak mungkin pencet ngomong, orang lain juga bisa ngomong. Jadi gantian. Ketika kita pencet HT-nya, dia ngomong. Ketika lepas dia dengar, kan gitu ya. Oke, ilustrasinya HT. Itu sistem komunikasinya adalah half duplex, gitu ya. Terakhir, wis enak, seneng kalau terakhir. Full duplex, full duplex. Full duplex artinya apa? Full duplex ya full, gitu ya. Ketika perangkat satu dia kirim, gitu ya. Perangkat di sini dia bisa juga kirim, gitu. Jadi kirimnya bisa bareng-bareng, ya. Dikirim, kirim. Dia kirim, terima, bisa, gitu ya. Dia bisa bareng, bisa dua arah, gitu ya. Oke, paham ya? Simplex satu arah, half duplex bergantian, full duplex nggak bergantian, nggak masalah. Di sini kirim, maaf. Di saat di sini kirim, di sini perangkat kedua juga bisa kirim. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah komunikasi antar komputer. Nih, komunikasi antar komputer tuh pakai yang full duplex. Ya, oke, itu tadi cukup sederhana ya, cukup sederhana materinya. Sederhana tapi agak lama. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau tidak bisa dipahami ya boleh tanya lewat komentar, gitu ya. Ini alamat email saya. Ini pakai di Telkom. Maaf saya kerja di Telkom. Oke, ini alamat email pribadi saya, Facebook saya, blog jarang tak pakai apa. Blog saya nggak apa lah. Ukul83.spot.co.id. Oke, .co.id kok .co.id gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa lewat komentar ya. Ya, kalau merasa ini videonya bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman. Oke. Kalau mau update video saya terbaru, tutorial saya terbaru, silahkan subscribe ya, subscribe gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial saya berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.